Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang human error. Ya, human error. Nah, jadi semua pekerja itu bisa melakukan kesalahan, tak terkecuali pekerja yang sudah terlatih dan memiliki motivasi yang baik. Jadi memang lumrahnya manusia atau pekerja itu semuanya pernah melakukan kesalahan. Walaupun dia sudah terlatih, ya, sudah berpengalaman, pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Nah, beberapa kesalahan bisa menghasilkan konsekuensi cedera ataupun kecelakaan. Penting bagi praktisi K3 untuk dapat memahami prinsip yang melatar belakangi kesalahan manusia. Jadi memang ada kesalahan itu ya tidak berefek kepada cedera atau menghasilkan cedera ataupun kecelakaan, tapi ada juga yang kesalahan itu memang berimbas kepada kecelakaan ataupun cedera, ya, berujung pada cedera ataupun kecelakaan. Nah, ini yang memang harus perlu diperhatikan dari K3. Nah, jadi perlunya kemampuan untuk dapat mengidentifikasi kesalahan di tahap awal berguna untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi memang betul-betul seorang ahli K3 itu memang harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, ya. Dia bisa melihat ada kesalahan-kesalahan nggak gitu ya. Nah, untuk supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, hampir 80% kejadian terkait dengan kesalahan manusia. Data Departemen Energi Amerika bahkan mengatakan bahwa di beberapa industri porsi kesalahan manusia bisa mencapai 90%. Jadi memang kita pun sering dengar bahwa kecelakaan itu paling sering adalah human error, ya, disebabkan oleh human error. Nah, hanya sekitar 20% yang terkait dengan kegagalan peralatan. Dan kegagalan peralatan ini juga salah satunya nanti ada lagi yang disebabkan dari human error. Tapi memang sangat sedikit sekali memang disebabkan oleh alatnya, ya, seperti itu. Nah, jika angka 80% kesalahan manusia didetailkan lebih lanjut, ini ya, tadi kan dari 80% ya. Nah, kita detailkan lagi lebih lanjut, maka yang terungkap itu sebagian besar atau 70%-nya itu kesalahan pekerja disebabkan oleh kelemahan laten organisasi. Inilah yang yang dibahas di teori kecelakaan Frank Herbert itu, ya, menurut Frank Herbert bahwa memang kecelakaan itu disebabkan oleh masalah laten dari organisasi, kelemahan dari organisasi, ya, lack of control-nya, ya, jadi manajemen organisasinya. Nah, di situ. Nah, kelemahan ini yang dibuat oleh pekerja lain di masa lalu yang tidak nampak karena tidak menimbulkan masalah. Jadi memang dulu pernah dilakukan, dibiarkan saja, tidak menimbulkan masalah. Kemudian setelah selanjutnya baru muncul kecelakaan, ya. Nah, baru kita mulai bertindak. Nah, kan itu yang paling sering di Indonesia. Tunggu sudah ada korban dulu baru dilakukan pencegahan. Sedangkan 30% lainnya terjadi oleh pekerja yang menangani peralatan atau sistem di area kerjanya. Jadi ya ini. Jadi memang 70% itu yang memang akibat dari kelemahan laten dari organisasinya. Oke. Kecelakaan-kecelakaan yang telah terjadi mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyalahkan kecelakaan hanya kepada pekerja. Jadi memang sesuai dengan teori domino Frank Herbert bahwa memang kecelakaan itu tidak sepenuhnya disebabkan atau disalahkan kepada pekerjanya, ya. Tapi juga ada proses dan nilai di dalam organisasi berkontribusi besar pada mayoritas kecelakaan. Jadi di prosesnya juga ada, di organisasinya juga. Nah, akar penyebab kecelakaan merupakan kombinasi dari beberapa faktor. Banyak diantaranya yang berada di luar kendali pekerja. Jadi sebenarnya pekerja itu sudah terlatih, sudah paham, sudah mengerti dan biasa memang bekerja situ, tapi karena dia karena terjadi kesalahan di lain pihak, ya, atau memang disebabkan oleh manajemennya yang salah,
atau organisasinya yang lemah, maka akan menyebabkan dia pun celaka, berakibatkan pekerja tersebut pun akan mengalami cedera ataupun kecelakaan. Nah, 5 prinsip dasar yang harus dalam memahami faktor manusia. Jadi ini 5 prinsip dasar kita bagaimana memahami faktor manusia itu ya secara umum, ya manusia secara umum. Yang pertama adalah semua manusia bisa berbuat salah, siapapun ya namanya juga manusia. Ya memang Tuhan ciptakan manusia itu dengan kesempurnaan, tapi tetap memiliki ya dengan sempurna ya. Tapi di lain sisi juga manusia itu memiliki ada kekurangannya atau ada titik kelemahannya ya. Nah di situ dan tempatnya juga berbuat salah ya. Jadi memang itulah takdirnya manusia ya. Allah itu dari Nabi Adam sendiri sudah jelas ya bahwa Nabi Adam sendiri sudah pernah melakukan kesalahan dan itu menurun dan memang itulah dia. Jadi manusia itu memang bisa berbuat salah. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Bahkan pekerja yang paling hebat pun bisa salah. Ya. Paling hebat pun bisa salah. Walaupun tidak seprofesional mungkin, pasti pernah dan di masa dia sudah hebat, dia melakukan kesalahan. Jadi tidak ada satupun pekerja yang kebal atau anti kesalahan, berapapun usianya. Ya, berapapun usianya, berapapun lama pengalamannya, tingkat pendidikannya, karena dikenal dengan istilah to err is human. Jadi berbuat salah adalah manusiawi. Nah, tabiat manusiawi bekerja untuk bersikap tidak sempurna, sehingga pada akhirnya kesalahan dapat terjadi. Tidak ada pelatihan atau konseling yang dapat mengubah kerentanan manusia ini. Jadi memang ya manusia itu memang berbuat salah ya seperti itu. Nah, menurut Dr. James Resen ya, bahwa penting bagi tiap pekerja, terutama manajernya, untuk menjadi lebih mawas diri akan potensi manusia berbuat salah. Ini ya. Jadi memang tiap pekerja itu dia harus mawas ya. Jadi tidak boleh nggak apa-apa nih ya. Tidak jaga-jaga, tidak hati-hati, lalai ya. Nah, itu. Pekerjaan, tempat kerja, dan faktor organisasi membentuk kemungkinan likelihood, ini kemungkinan dan konsekuensi. Jadi di manajemen risiko ini ya. Jadi pekerjaan, tempat kerja, dan faktor organisasi membentuk ini. Ya. Nah, memahami bagaimana dan mengapa tindakan tidak aman terjadi adalah langkah awal penting dalam mengelola kesalahan dengan efektif. Ya, efektif. Nah, kemudian prinsip kedua, yaitu situasi yang mungkin menyebabkan kesalahan dapat diprediksi, dikelola dan dicegah. Jadi sebenarnya situasi yang mungkin menyebabkan kesalahan, ya, condition ya, unsafe condition itu bisa diprediksi, bisa dikelola dan bisa dicegah. Meskipun secara umum usaha manusia adalah yang pasti, ya, beberapa kesalahan yang spesifik dapat dicegah. Contoh, seorang menulis formulir proyek rekening bank di awal tahun baru akan memiliki potensi besar salah menulis tahun sebelumnya. Prediksi semacam ini bisa juga dibangun dalam konteks bekerja di tempat kerja. Ya biasanya kan ya kalau kita misalkan menulis surat ya dengan tanggal di akhir-akhir tahun, nah itu biasanya di awal-awal tahun atau di akhir tahun, di awal tahun lah paling sering kita akan masih tertulis tahun yang sebelumnya. Misalkan ini nanti 2021, kita akan sering mengatakan tanggalnya 2020 seperti itu. Ya. Kemudian ada lain lagi, ya sebenarnya memang di situ tempat kerjanya ada licin, tapi karena kita tidak mawas diri ya akhirnya terjatuh juga. Nah seharusnya kan tempat licin itu bisa diatasi dulu gitu ya, dihilangkan licinnya atau basahnya ya supaya pekerja tidak terpeleset seperti itu. Nah situasi di tempat kerja yang bisa diprediksi nih, pertama ya ini mulai kesalahan yang proaktif. Pertama, mengenali perangkap atau jebakan kesalahan dan secara aktif. Jadi kita harus kenal dulu nih, kira-kira di sini akan terjadi apa, risikonya apa di sini.
Makanya kita harus lakukan survei. Untuk survei kita identifikasi betul-betul di situ akan risikonya apa, bahayanya apa, dan risikonya apa. Lalu kemudian mengkomunikasikan bahaya tersebut ke orang lain. Jadi baik pekerjanya maupun ahli K3-nya kita harus mengkomunikasikan, ya, apakah melalui pamflet, ya, ataupun selebaran, ataupun kita ngomongkan langsung, kita umumkan bahwa di sini di daerah ini ada bahaya ini, ya, yang berisiko seperti ini dan berpotensi akan menjadi seperti ini. Nah, itu kan komunikasi yang harus komunikasikan. Makanya perlu di setiap dilakukan manajemen risiko, ya, dan hygiene industri itu perlu memang kita komunikasikan kepada pekerja. Hasilnya itu kita harus komunikasikan kepada pekerja. Ya. Kemudian yang ketiga, mengubah situasi kerja untuk mencegah, menghilangkan atau mengurangi kondisi yang bisa menyebabkan kesalahan. Pekerja dan faktor individu di tempat kerja bisa dikelola untuk mencegah atau setidaknya mengurangi peluang terjadinya kesalahan. Ya, jadi memang kita harus mengubah situasi kerja itu. Ya, kalau ada yang basah berarti kita hilangkan atau kita pel. Ya, jadi supaya kita untuk menghindari terjadinya kesalahan. Ya, kalau misalkan orang yang konsentrasi, yang mawas diri, jika melihat di depan ada licin atau basah, tentunya dia hati-hati. Nah, bahkan ada yang pula yang sudah hati-hati tapi tetap juga dia terpeleset. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik mencegah. Kita hilangkan jika menjumpai hal-hal atau bahaya, berpotensi bahaya di situ, kita sedini mungkin harus menghilangkannya, ya, mengendalikannya. Seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, perilaku individu dipengaruhi oleh proses dan nilai organisasi. Organisasi digerakkan oleh tujuan, proses, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, dikembangkan untuk mengarah perilaku tiap individu di dalam organisasi. Nah, jadi organisasi mencerminkan bagaimana pekerja dipecah menjadi tugas-tugas tertentu dan dikoordinasikan untuk mencapai sasaran dan dengan selamat dan handal. Jadi memang ya itu ya, lingkungan mempengaruhi perilaku manusia, ya. Budaya juga mempengaruhi. Jadi memang di situ kalau misalkan organisasinya itu bagus, komit dengan K3, kemudian memang mencegah kecelakaan dan diterapkan, tentu nanti diterapkan nilai-nilai K3, maka potensi untuk terjadinya kecelakaan itu sangat sedikit atau minim, bahkan zero. Seperti itu. Tapi jika mereka dari organisasinya saja sudah tidak peduli dengan K3, tidak konsisten, tidak komitmen, nah ini juga bakalan menyebabkan pekerjanya pun juga acuh tak acuh terhadap bahaya tersebut. Ya, seperti itu. Nah, tugas manajemen untuk mengarahkan perilaku para pekerja. Jadi memang perilaku pekerja itu buruk, ya tugas manajemen untuk memperbaikinya. Ya, apakah dari pelatihan, berikan sanksi, ya. Nah, menyelesaikan pekerjaan dalam konteks proses dan budaya organisasi, pengelolaan, perencanaan, sistem pengendali, berkontribusi paling besar dalam kesalahan manusia yang bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi memang ini ya, budayanya pun harus dibentuk di sana pekerja, ya, dari pengelolaan perencanaan, sistem pengendali, ya. Nah ini, jadi kita harus memang selesaikan betul-betul, ya. Di manajemen itu memang harus komitmen. Makanya di SMK 3 itu betul-betul yang paling awal sekali harus diterapkan adalah komitmen dan kebijakan. Pemilik perusahaan, manajemennya harus komitmen, ya, komitmen menerapkan. Jadi tidak ada tebang pilih, ya, ataupun hanya pekerja saja yang hanya menerapkan seperti itu. Mereka tidak, ya, harus menerapkan semuanya. Nah, kemudian yang keempat, prinsip yang keempat adalah pekerja mencapai kinerja tertinggi karena dorongan penguatan yang diterimanya dari pemimpin, rekan kerja, dan bawahan. Ya ini. Jadi ya ini memang perilaku manusia, ya. Jadi dia harus kenapa pekerja itu malas-malesan? Karena memang tidak ada dorongan. Ya. Tidak ada, ya, rajin sama yang malas sama aja. Tidak ada perbedaannya gitu, ya. Dari segi gajinya, dari segi bonusnya nggak ada, ya gitu. Nah, kemudian pimpinannya juga harus perhatikan betul-betul, ya. Ini pekerja manusia, ya. Jadi perlu dimotivasi, ya. Perlu diberi support gitu, ya. Nah, sama rekan kerja juga gitu, nggak boleh ada yang saling menjatuhkan atau bagaimana, ya.
harus bersaing sehat, kemudian bekerja dengan bagus gitu ya, dengan teamwork. Nah, dan bawahannya seperti itu juga. Jadi tidak hanya bawahan aja yang perlu disupport, tapi juga atasannya juga harus saling mensupport lah ke bawahannya seperti itu. Nah, ini semua perilaku manusia yang baik ataupun buruk dikuatkan oleh konsekuensi langsung atau pengalaman masa lalunya. Jadi kalau misalkan dia berperilaku buruk, ya, tentunya ada pengalaman sebelum-sebelumnya. Misalkan dia tidak pakai helm saat bekerja, dulunya dia tidak pakai helm saat bekerja aman-aman saja, makanya dibawa sampai seterusnya. Atau dulunya dia bekerja tidak ada pengawasan, jadi santai saja untuk bekerja tanpa menggunakan APD dan SOP, mengikuti SOP, misalkan seperti itu. Ya, jadi tanpa menerapkan nilai-nilai K3. Nah, itu memang pengaruhnya dari masa lalunya, pengalaman masa lalunya. Kemudian apa yang terjadi ketika seorang bekerja menunjukkan perilaku tertentu adalah hal yang paling penting untuk meningkatkan kinerja manusia. Jadi memang perilakunya itu ya sudah menggambarkan bahwa memang sebelumnya atau memang bawaannya seperti itu gitu ya, bekerja itu suka melanggar atau bagaimana ya. Kalau misalkan dia di sebelumnya, di masa lalunya dia selalu disiplin, tentunya dia akan terbawa terus menerus ya. Tapi kecuali setelah dia pindah ke tempat yang baru tanpa menerapkan kedisiplinan terkait dengan nilai ketiga, juga lama-lama nanti akan berubah tergantung dari pekerjanya ya. Kemudian yang kelima adalah kecelakaan bisa dihindari dengan memahami alasan atau sebab kejadian dan mengambil pelajaran dari kesalahan di masa lalu. Ini ya. Jadi pengalaman lah ya. Kenapa saya bisa terpleset, kenapa saya bisa terjatuh, kenapa saya bisa tertimpa, kenapa saya bisa banyaklah yang mengalami kecelakaan. Nah, itu dari situ bisa diambil pelajaran sehingga tidak akan kecelakaan yang tersebut tidak akan terulang lagi seperti itu. Nah, peningkatan kinerja dapat diraih dengan menerapkan tindakan perbaikan sebuah investigasi atau analisa kecelakaan. Jadi memang ini ya. Jadi kenapa perlu dilakukan investigasi atau analisa kecelakaan jika sudah terjadi kecelakaan? Itu dia tadi, supaya kita tahu apa sih penyebabnya, bagaimana rentetan terjadinya kecelakaan tersebut. Untuk apa? Jadi nanti kita dari situ kita akan tahu, oh ini disebabkan oleh ini, kejadiannya seperti ini. Nah, nanti akan muncul lagi gejalanya seperti ini ke depannya, maka bisa langsung dicegah seperti itu. Nah, belajar dari kesalahan diri sendiri dan orang lain adalah hal yang reaktif ya. Namun menjadi hal yang penting sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan. Jadi memang untuk kesalahan diri sendiri dan orang lain, belajar dari kesalahan diri sendiri dan orang lain ini memang hal yang reaktif. Jadi memang tidak sepenuhnya berhasil, namun menjadi hal yang penting sebagai bentuk perbaikan. Jadi kalau misalkan kita tergantung manusianya lah, seperti itu. Nah, beberapa hal berikut bisa menjelaskan bagaimana ketidaktepatan atau aksi yang salah bisa terjadi. Pertama, dari waktu. Jadi kenapa ini bisa seseorang menjadi melakukan kesalahan. Pertama, waktu. Terlalu cepat, terlalu lambat, atau alfa ya. Nah, di sini orang kalau terlalu cepat mepet waktunya, itu juga akan terjadi terburu-buru, tidak konsentrasi. Terlalu lambat, ini juga akan menjadi lalai ya, lalai. Ini waktu, terlalu cepat, terlalu lambat, nah kemudian durasi ya, ini juga terlalu lama dia akan lalai, kemudian terlalu singkat dia akan terburu-buru ya. Singkat dia akan terburu-buru dalam bekerja, jadi tidak terkonsentrasi, maka ini perlu diperhatikan. Lalu kemudian urutan. Nah, ada memang orang melakukan kesalahan itu karena dia terbalik berulang-ulang, kemudian ada gangguan ya. Ini urutannya salah nih, terbalik atau berulang-ulang sehingga bosan, akhirnya terjadi kesalahan. Nah, kemudian ada gangguan, tadi diajak ngobrol sambil kerjanya seperti itu. Selanjutnya objek. Nah, salah tindakan di objek yang benar. Nah, tindakan bertindak di objek yang salah. Ini ada misalkan salah tindakan di objeknya ya.
semen itu, misalkan nih semen itu tidak boleh kena air saat penyimpanan. Nah itu juga ya. Nah, kemudian seharusnya ditempatkan di tempat yang kering. Ya. Tindakan bertindak di objek yang salah. Ini juga ya. Paku itu seharusnya di toko, bukan di apa misalkan ya, atau misalkan memotong kayu pakai gergaji ya, bukan pakai gerinda. Nah seperti itu ya. Atau misalkan, nah ini ya, jadi memang di objeknya. Kemudian tekanan, terlalu sedikit atau terlalu banyak tekanan. Ini maksudnya tekanan di organisasinya. Kalau terlalu sedikit, orang ya tidak apa namanya, santai-santai sajalah gitu ya, tidak terlalu dipedulikan atau sehingga orang lalai. Tapi kalau terlalu banyak juga bikin stres ya, seperti itu. Kemudian arahan, salah memberikan arahan, ini juga ya, salah komando atau salah apa, makanya harus perlu hati-hati. Jadi saat memberikan arahan tentunya harus ada feedback, ada komunikasi dulu. Para yang ingin bertanya silakan, yang kurang paham atau apa silakan, yang mau koreksi silakan. Nah itu ya, sehingga jangan sampai terjadi salah memberikan arahan, akan berakibat fatal terhadap proses pekerjaan intinya. Kemudian kecepatan, terlalu cepat, terlalu lambat. Ini ya, saat bekerja hampir sama tadi dengan waktu ya. Nah, terlalu cepat ya membawa ininya ya, atau terlalu lambat. Nah, ini juga ya. Makanya dia ya, seperti di tol itu kecepatan minimal itu 60 km per jam. Tapi kecepatan maksimal 100 atau 90 km per jam. Nah, di situ batas normalnya. Ya, terlalu cepat juga nggak bagus, terlalu lambat juga nggak bagus, nanti bisa ketabrak lah atau segala macam. Nah, kemudian jarak, ini juga terlalu jauh atau terlalu dekat ya. Misalkan mengangkat atau terlalu jauh, ini berbahaya, atau terlalu dekat. Nah ya gitu. Nah selanjutnya, manusia memiliki karakter fisik, biologi, sosial, mental, dan emosi yang membentuk kecenderungan, kemampuan, dan juga menentukan keterbatasannya. Jadi memang manusia ini berbeda-beda. Dari sinilah karakter fisik, biologi, sosial, mental, dan emosinya. Jadi tidak bisa disamakan semuanya. Kalau robot bisa kita programkan sama semuanya dan mereka akan mengikuti seperti itu. Tapi kalau manusia tidak, mempunyai latar belakang masing-masing ya, karakteristik masing-masing. Nah, salah satu ciri manusia adalah ketidaktepatannya. Tidak seperti mesin yang selalu tepat setiap saat. Manusia cenderung tidak tepat, terutama dalam kondisi tertentu. Misalnya ada tekanan stres dan waktu yang besar. Ya, ini ya. Jadi memang kita nampak kelihatan pekerja itu dia konsisten nih bekerjanya, tapi dia di waktu-waktu tertentu ketika dia ke dalam kondisi normal, oke, konsisten. Tapi ketika kondisinya sakit atau tidak beres, ya entah stres atau ada tekanan atau segala macamnya, ada masalah, nah ini akan terjadi perubahan atau ketidaktepatan. Nah, selanjutnya kondisi sifat manusiawi inilah ya, pekerja cenderung rentan terhadap kondisi eksternal yang membuat mereka melampaui batas sifat manusianya. Kerentanan inilah yang membuat pekerja bisa berbuat salah. Kerentanan ini juga terjadi ketika manusia bekerja dalam sistem yang rumit, perangkat lunak maupun administrasi. Ya. Nah, beberapa karakter manusia yang perlu diperhatikan, terutama ketika menempatkan pekerjaan di sistem kerja yang rumit. Ya, kalau rumit, nah ini stres. Ya. Nah, pada dasarnya stres bukanlah hal yang buruk. Nah, beberapa kondisi stres merupakan hal yang normal dan sehat. Ya. Sebenarnya kalau sudah diberi tekanan, dia stres ya itu normal ya. Tapi kalau sedikit stres, nah sedikit stres, nah itu juga tidak normal ya. Gampang stres itu juga nggak normal. Nah, stres bahkan dapat meningkatkan fokus sehingga menguntungkan. Stres bisa terakumulasi dan menguasai seseorang sehingga pada akhirnya melumpuhkan kinerja. Nah, ini. Ya, jadi stres ini ada positif dan negatifnya sebenarnya ya. Jadi makanya di pekerja itu sebenarnya di tes psikologi supaya ini dilihat inilah ya, bagaimana dia mengendalikan stresnya dengan kondisi yang rumit atau pekerjaan yang butuh konsentrasi dan segala macamnya, kayak seperti di bank atau coding-coding ataupun bekerja di
ATC, menara ATC itu ya, air traffic control itu. Nah, itu harus bisa manajemen stresnya. Ya, jadi memang tidak hanya orang-orang tertentu yang bisa bekerja di situ. Nah, gitu. Yang lulus tes itu dah memang orang yang tepat, ya. Ini terkait dengan stres ini tadi, karena jika tidak bisa dikendalikan stresnya, maka akan berakibat fatal nanti pada pekerjaannya. Kemudian menghindari kelelahan pikiran. Ini manusia yang cenderung enggan berpikir, konsentrasi, fokus dalam jangka waktu yang lama karena memang melelahkan. Ini jadi kadang pekerja itu ya males lah mikir gitu ya, males lah ini ya, lanjut aja lah kerjanya gitu ya. Nah, berpikir adalah proses membutuhkan usaha yang besar dan juga lambat. Akhirnya manusia cenderung mencari pola yang dikenalnya dan menerapkan solusi yang sudah pernah diterapkan. Jadi menerapkan ya apa yang sudah pernah dialaminya seperti itu, tanpa dia harus berpikir, baca dulu ya, cari informasi dulu, pikir ini benar atau salah, ini konsekuensinya seperti apa. Nah, itu ya, apalagi orang yang sistemnya pengen cepat selesai, nggak mau berlama-lama ya. Kemudian keterbatasan memori kerja. Ingatan jangka pendek atau short term memory adalah tempat kerja atau memori kerja sebagai penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Nah, ini ingatan jangka pendek dipergunakan untuk menyimpan informasi baru dan aktif dipergunakan ketika belajar, menyimpan dan memanggil informasi. Inilah yang menyebabkan pekerja lupa, terutama ketika bekerja dengan prosedur yang rumit. Nah, ini ya, jadi kalau misalkan ada semua manusia itu pasti punya ini ingatan jangka pendeknya, dan tapi apanya berbeda-beda cara mengcodingnya atau merekamnya seperti itu ya. Kemudian dia bisa menyimpan dan memanggil recall informasi. Nah, ini sebenarnya tergantung dari bagaimana dia melatihnya ya, melatih ingatannya itu. Tapi kalau orang yang baru-baru, nah ini akan seperti ini, apalagi dengan prosedur yang rumit, sini dulu, klik ini dulu, atau apa ini dulu. Nah, itu kita pun sendiri sebagai manusia normal juga pasti sering lihat lagi bukunya, lihat lagi apanya, nah, seperti itu ya, lihat lagi videonya supaya bisa ini mana tadi yang kurang ya, ini mana tadi yang. Nah, karena memang karena manusia itu memiliki keterbatasan di memori kerjanya. Ya, tidak semua biasa mengingat langsung dapat ya. Itu tergantung latihannya. Lalu kemudian yang keempat adalah keterbatasan fokus perhatian. Nah, ini ya, terbatas fokus. Ya, mata kita ini beda sama antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki dia fokus jauh ke depan, tapi kalau perempuan dia bisa melihat, ini kata orang psikologi ya. Nah, itu dia kelihatan depan pandangannya luas tapi pendek seperti itu. Nah, ini jadi keterbatasan, makanya perempuan itu bisa bekerja dengan multitasking karena dia itu tadi ya, penglihatannya pandangannya itu luas tapi pendek di depannya. Multitasking, masak, mencuci masak, kemudian campur ini bahan ini, cuci piring di sebelahnya. Nah, itu ya. Tapi kalau laki-laki dia fokus satu dulu kerja depan itu sampai selesai, baru yang lain. Begitu juga bawa mobilnya ya, seperti itu. Ini, nah tuh sambil nelpon. Nah, kadang juga ini kita seperti ini, makanya kita dilarang untuk menerima telepon saat berkendara seperti ini, karena kita akan terfokus nanti di menelponnya seperti itu. Keterbatasan kemampuan konsentrasi pada 2 atau lebih aktivitas menurunkan kemampuan untuk memproses informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan memberikan pekerja itu dengan 2 pekerjaan sekaligus, atau 3 atau 4. Nah, ini karena nanti apalagi dia kurang fokus ya. Jadi tentunya harus dilatih terlebih dahulu ya. Karena apabila dia tidak terbiasa, ini akan terjadi kesalahan di salah satunya. Seperti itu. Nah, fokus perhatian sangatlah terbatas. Jika diambil oleh satu hal, maka dia akan menarikkan diri dari hal yang lain. Ya, misal ini kita berkendara, ya, kita mau ketik SMS ini sambil berkendara ini bisa
fokus kita akan melihat ke handphone dibandingkan ke jalan. Ya, makanya kita tidak bolehkan. Kalau perlu kita harus berhenti dulu, ke pinggir dulu, seperti itu. Ya. Nah, lalu yang kelima ada pola pikir. Nah, manusia cenderung fokus pada apa yang hendak dicapai daripada fokus pada apa yang harus dihindari. Karenanya manusia hanya melihat apa yang pikirannya diharapkan inginkan untuk dilihatnya. Ya. Jadi ya apa yang ingin dicapai itu yang dikejarnya tanpa melihat konsekuensinya, risikonya apa di sekitarnya, seperti itu. Ya, memang itu lumrahnya. Ya, kita misalkan pengen cepat pulang, pengen cepat sampai, makanya kebut-kebutan. Padahal risikonya banyak sih, bisa kecelakaan, bisa ketabrak, jatuh dan segala macam, cedera ya, tinggal. Otak manusia cenderung mencari keteraturan. Setelah didapat, maka ia akan mengacuhkan selain itu. Dengan demikian, ia akan melewatkan kondisi yang tidak diperkirakannya. Jadi memang apa targetnya ini, peraturan sampai sini tanpa dia harus melihat kiri kanannya. Ya, seperti itu. Yang keenam, sulit melihat kesalahannya sendiri. Ini memang betul. Jadi memang manusia itu ya benar kata pepatah, semut di di seberang sana terlihat, gajah di pelupuk mata tak nampak, kan gitu, atau mana ya. Jadi kesalahan orang dia lihat, kesalahan orang sedikit pun dapat dia lihat. Ya. Nah, tapi kesalahan diri sendirinya tidak dapat dilihatnya. Ini apalagi individu terutama yang bekerja sendiri rentan terhadap kesalahan. Nah, pekerja yang terlalu asik dengan kerjanya ataupun sibuk dengan suatu hal bisa jadi gagal untuk dapat mengidentifikasi ketidaknormalannya. Ya, tak lagi sibuk main apa, ngerjain apa, dia nggak tahu di bawah sampingnya ada ular misalnya, seperti itu ya. Nah, itu. Atau kesalahan lainnya. Lalu kemudian yang ketujuh, keterbatasan perspektif. Manusia tidak bisa melihat semua yang ada di tempat kerja untuk dilihat. Keterbatasan manusia untuk menerima semua fakta dapat menghalangi keputusannya untuk memecahkan masalah. Jadi memang dia hanya fokus saja. Ya. Kedelapan, rentan terhadap faktor emosional sosial. Kemarahan, rasa malu bisa menurunkan kinerja seseorang pekerja ataupun kelompok kerja ini. Jadi ini terkait dengan psikologinya juga, ya, rentan sekali. Lalu yang kesembilan adalah kelelahan. Lelah secara fisik, emosional, mental bisa mengarah ke tindak yang salah dan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Iya. Jadi kalau orang sudah lelah itu asal aja kerjanya atau ngambil keputusannya. Ya. Nah, ini kelelahan dapat diakibatkan oleh faktor di dalam pekerjaan, tekanan produksi, lingkungan, kurangnya bekerja, atau di luar pekerjaan, pola makan dan tidur. Ya, kalau memang terlalu gemuk ya, nah itu juga nggak bagus. Ya, bisa menyebabkan lebih rentan untuk kelelahan. Nah, dampak dari kelelahan ini ya memperburuk pengambilan keputusan, menurunkan kewaspadaan. Makanya kalau sudah lelah ya berhenti gitu ya, berhenti maksudnya lelah nyetir, berhenti, pinggir sebentar, istirahat, tenangkan, baru lanjut lagi. Ya, itu. Kemudian memperlambat proses berpikir dan waktu reaksi. Ini juga ya kenapa orang sering terjadi kecelakaan, karena dia sudah di jalan, ya itu tadi responnya lambat, ya reaksinya lambat. Ya. Sudah jelas dia mau motong, udah ada sebenarnya depan tuh lawan, tapi tetap lambat reaksinya untuk mau minggir. Atau karena kan di situ namanya di jalan waktu reaksinya kan cepat ya, waktunya pendek gitu, harus segera diambil keputusan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya menghilangkan kewaspadaan kepada lingkungan. Ini dampak dari kelelahan. Jadi sehingga orang itu tidak waspada dan mendorong seseorang mengambil jalan pintas. Ya, jadi udah lelah, lewatin aja lah lampu merahnya kan gitu. Ya, capek nih gitu ya. Nah, sehingga mengambil jalan pintas atau ya jalan cepat lah gitu. Yang ke-10, presenteisme. Nah, ini beberapa pekerja akan tetap memaksa hadir dan bekerja meskipun kemampuan kerjanya sudah menurun karena penyakit ataupun cedera. Dia sudah sakit nih, lagi sakit, nggak enak badan, tapi dipaksa juga untuk bekerja. Karena apa?
nggak enak sama atasan, sudah banyak izin, atau misalkan yang lainnya yang supaya mereka naik performa mau naik pangkat dan segala macamnya. Ini yang membahayakan. Kecenderungan pekerja tetap melanjutkan pekerjaannya meski memiliki masalah kesehatan yang ringan dapat disebabkan oleh kurangnya cuti sakit, menumpuknya pekerjaan, tidak tersedianya akses pelayanan kesehatan. Ini juga. Jadi walaupun ada juga yang seperti ini, karena dia terancam nanti kalau saya sering-sering cuti saya akan diberhentikan, makanya harus dipaksakan untuk masuk kerja. Seperti itu. Ini yang berbahaya, ya. Dan kalau memang dia sakit dengan keterangan dokternya memang sakit, ya sudah itu harus diberikan izin, diberikan cuti untuk istirahat, ya. Yang ke-11, sikap tidak aman. Sikapnya dapat diartikan sebagai kondisi mental dan perasaan terhadap suatu objek dan subjek, ya. Nah, dikatakan bahwa persepsi seorang terhadap risiko lebih banyak dipengaruhi oleh hatinya ketimbang otaknya. Jadi memang ini, ya, sikap tidak aman. Nah, selanjutnya beberapa sikap yang dapat menimbulkan risiko berbuat salah. Misalnya ini nih sikapnya, rasa bangga, ada kebanggaan berlebih terhadap kemampuan diri sendiri, sombong, ya, takabur kata orang biasanya, sombong. Nah, terlalu fokus pada diri sendiri dan berlebihan rasa bangga cenderung membuat kita akan hal-hal yang dapat dilakukan oleh orang lain. Ini membutakan kita akan hal-hal yang dapat dilakukan orang lain, menunjukkan kepercayaan terhadap kerjasama tim. Wah, ini saya bisa dikerjakan sendiri, nggak perlu dikerjain. Nah, itu juga bahaya, ya. Nah, sikapnya. Kemudian heroik, ini keberanian yang berlebihan. Reaksi heroik ini biasanya impulsif. Ada pemikiran dalam dirinya bahwa pekerjaan harus dilakukan secara cepat atau dianggap gagal. Kalau nggak bisa cepat nih, selesai nanti nggak naik, nggak mantap nih performanya. Seperti itu. Perspektif ini ditandai dengan fokus berlebihan pada tujuan tanpa mempertimbangkan bahaya yang harus dihindari ini tadi, ya. Jadi memang heroik ini juga tidak boleh juga, ya, sikap heroik ini. Kita harus lihat situasi. Kalau misalkan kita tidak kita melihat orang di sungai misalkan ada yang tenggelam, itu kan minta tolong tenggelam. Kita harus juga berpikir, jangan langsung terjun aja. Kita ini bisa nggak berenang? Yang kedua, kita bisa nggak nolong dia ini, ya, bawa pelampung segala macamnya. Terkadang kan kita langsung bereaksi, langsung terjun. Rupanya kita nggak bisa berenang atau airnya deras gitu. Itu harus dipikirkan. Bukannya kita nggak tega, ya, tapi ya itu tadi kita harus pikirkan dulu situasinya ini bagaimana. Kalau bisa kita untuk menolong silakan lanjut. Tapi kalau tidak ya jangan. Ya, minta bantuan lagi lah gitu. Kemudian fatalistik. Ini sikap yang meyakini bahwa setiap kejadian sudah ditentukan, tidak bisa dihindari, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk menghindari takdir. Ini juga, ya. Jadi ada yang pikir kayak misalkan bawa mobil, ya, risiko mobil. Nah, kalau pernah dengar, ya, risiko mobil itu, risiko berkendara itu kalau tidak ditabrak kita menabrak, ya. Nah, tinggal nunggu takdirnya aja. Nah, ini prinsip yang salah. Tinggal nunggu takdirnya aja. Ada takdirnya nanti kita mau nabrak, ada takdirnya kita ditabrak. Itu. Udah meninggal. Ya itu memang sebenarnya ya qadarullah, ya, memang takdir Allah gitu. Tapi kita harus berusaha untuk menghindarinya. Ya dengan cara apa, ya, kita berkendara dengan baik, mengikuti aturan dan segala macamnya. Nah, jadi kalau kita berprinsip seperti itu, ya paling sering lah mengalami kecelakaan. Tapi kalau sudah kita wanti-wanti, kita sudah menghindari, dan semua orang berpikir seperti itu dalam berkendara, maka seminimal tidak ada terjadi kecelakaan ataupun ada tapi cedera ringan seperti itu. Selanjutnya adalah invulnerability, ya, ini. Jadi memiliki rasa kebal terhadap kesalahan, tidak mungkin berbuat salah, gagal atau cedera kebanyakan orang tidak percaya bahwa mereka akan berbuat salah, tidak mungkin terjadi pada diriku. Padahal kesalahan selalu mengejutkan ketika terjadi sebagai akibat dari keterbatasan atau ketidakakuratan manusia dalam memperhitungkan risiko. Ini, nggak apa-apa. Aku udah biasa bawa motor ini, nggak pernah tuh terjadi kecelakaan. Nggak boleh seperti itu, ya.
nggak pernah jatuh, walaupun nggak pakai helm nggak pernah jatuh. Nah ini ya, kita harus menghitung risikonya ya. Jadi kalau nggak pakai motor, nggak pakai helm, gimana risikonya jatuh, kena aspal, kebentur malahnya ya. Kalau nggak geger otak ya meninggal ya gitu. Nah, selanjutnya ada Pollyanna atau rasa optimis berlebihan. Nah, ini juga ya hampir sama dengan invulnerability. Jadi manusia mencari keteraturan dalam lingkungannya dan melihat secara keseluruhan ketimbang perbagian. Akibatnya secara tidak sadar mereka meyakini bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai yang direncanakan. Ketika melakukan pekerjaan rutin tanpa sadar meyakini bahwa semua bisa berjalan sesuai dengan rencana. Sikap ini membuat ketidakakuratan dalam memperhitungkan risiko dan mengacuhkan situasi atau bahaya yang tidak biasa, sehingga menyebabkan mereka terlambat atau bahkan tidak bereaksi. Jadi ini berlebihan optimisme. Aku kan sudah pakai APD, jadi kan tidak aman lah bekerjanya seperti itu di tempat itu. Padahal risiko di tempat kerja itu sangat tinggi ya. Juga harus memperhatikan lingkungannya juga ya. Nah itu juga nggak boleh seperti itu, terlalu optimis ya. Kita pun harus waspada juga bekerja di situ. Misalnya bekerja tambang, menggali, ya harus tetap waspada. Jika terjadi apa-apa, kemana harus lari gitu ya, kemana harus menyelamatkan. Nah, itu juga. Jadi tidak boleh beroptimis. Ini kan udah biasa aku kerjain, gitu ya. Nggak akanlah terjadi kecelakaan. Nah, itu nggak boleh, ya. Terlalu optimis. Ya. Nah, bekerja dalam kelompok juga tidak membuat manusia bebas dari kesalahan. Kesalahan kelompok, tim error bisa terjadi akibat interaksi antara anggota kelompok kerjanya. Ini juga ya, jadi ada jangan dibilang kerja kelompok itu bagus semua ya. Kalau misalkan ada slug atau hubungannya tidak bagus, tidak berkesinambungan atau tidak kompak, juga akan terjadi kesalahan. Orang yang sudah solid pun juga akan pernah mengalami kesalahan atau tim error ini ya. Nah, ini kesalahan kelompok ya bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, efek halo. Nih, kepercayaan buta akan kompetensi seseorang dikarenakan pengalaman atau pendidikannya. Hal ini mengakibatkan antar anggota kelompok menurunkan kewaspadaannya terhadap kesalahan yang dapat disebabkan oleh individu yang kompeten. Tidak meriksa tindakan seorang yang kompeten. Ya, seharusnya kita ini ya harus lihat dulu masih di anggota kelompok ini kemampuannya seperti apa. Jadi disesuaikan, dibagikan kelompok. Oh, dia ini bisa bekerja di sini, ini bisa bekerja di sini, kompetensinya di sini. Nah itu harus dilihat sehingga bisa waspada kita di situ, menurunkan angka kesalahan. Nah ini kalau terlalu percaya sekali ya nggak bagus juga. Ini dia akan mudah terjadi tim error. Pilot kopilot enggan pekerja junior untuk menentang pendapat, keputusan atau tindakan pekerja senior karena posisinya di dalam struktur organisasi perusahaan. Bawahan menunjukkan sopan santun berlebihan ketika berinteraksi dengan manajer senior, tanpa sadar menerima perkataan bos tanpa berpikir kritis atau berbeda pendapat terhadap tindakan dan keputusannya ini. Ya, jadi tidak tidak semua senior itu atau orang yang lama di situ benar ya. Dia pengalamannya ini udahlah ikutin aja lah katanya. Itu nggak boleh juga. Ya kita pun harus kritis juga apa pengalaman kita. Kita bilang, pengalaman saya seperti ini. Kalau terjadi kesalahan di sini, ya akibatnya seperti ini. Nah itu harus diceritakan juga. Jadi tidak semua sepenuhnya bahwa senior itu benar. Ya, memang dia sudah berpengalaman di situ udah lama, tapi ya itu tadi manusia itu balik lagi manusia itu memiliki sisi salah atau sisi kurang ya itu. Nah selanjutnya menumpang atau mengikut saja. Ini juga kecenderungan untuk menumpang, ikut-ikutan aku ikut aja lah gitu. Itu nggak boleh. Tanpa secara aktif mengevaluasi maksud dan tindakan pekerja yang melakukan pekerjaan atau mengambil inisiatif. Ini juga ya, jadi seharusnya kita pun nanti Anda semua saat bekerja tim ya, harus kritis juga, harus melihat ya. Jadi tidak hanya berharap pada mereka,
kita juga harus aktif ya. Jadi lihat evaluasi tindakan-tindakan mereka ini gimana ya, kita pun gimana, ada menjumpai bahaya atau kesalahan di situ, maka kita harus sebutkan, bilang, dan kita juga dengan tim kelompoknya harus mencegah sedini mungkin. Berpikir grup. Nah, ini kepaduan, loyalitas, konsensus, dan komitmen adalah hal baik jika ada dalam kelompok kerja. Namun terkadang hal tersebut bisa menurun kualitas keputusan tim. Contohnya ada keinginan untuk berbagi informasi yang berbeda untuk menjaga keharmonisan tim. Ini juga ya. Nanti kan menggagalkan rencananya seperti itu. Atau memperlambat kerjanya. Nah, seharusnya harus berbagi lah informasi apapun kita jumpai di situ, ada yang salah, ada yang nggak beres, nah itu harus kita informasikan ke tim supaya bisa dihindari atau diperkecil atau dicegah ya. Nah, kondisi itu bisa diperparah jika ada anggota grup yang dominan dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pola pikir grup. Ini juga akibatnya informasi yang penting bisa jadi tidak terbagi kepada anggota. Ya, saat diskusi dia dominan, ngomong terus ini terus. Saat melakukan apa dia terus yang ini. Ya, saat memberikan pendapat dia terus yang apa. Sehingga yang lain enggan ngomong. Nah, ini juga nggak bagus. Ya. Harus diberikan kesempatan. Nah, kalau misalnya kita ada di tim leadernya atau pemimpinnya di situ, kita akan nanyakan ke masing-masing ke masing-masing anggota. Jangan hanya terfokus pada yang aktif saja. Ya, apa yang dia jumpai, apa pendapat mereka, seperti itu ya. Nah itu nantinya Anda semua saat bekerja harus lihat ini, harus menghindari sifat-sifat seperti ini ya, dan lebih antisipasi lagi. Selanjutnya ada diskusi tanggung jawab. Nah, bisa jadi berisiko dalam mengambil keputusan dan pemecahan masalah. Jika dua atau lebih pekerja sepakat akan sesuatu yang dianggap cara yang terbaik dalam melakukan sesuatu, maka mereka akan lebih mudah mengambil risiko dan mengambilkan prosedur atau kebijakan yang ada. Ini terkait dengan misalkan demokrasi ini terlalu udah banyak. Ini saya setuju nih dengan seperti ini. Ini saya setuju dengan seperti ini. Setuju semua, tinggal dominan setuju semua dengan pendapat tersebut atau cara kerja tersebut. Nah, tanpa melihat risikonya. Ya, padahal ada risikonya nih, besar juga gitu ya. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi kita walaupun yang sedikit ada membantah, itu harus perlu diperhatikan. Ya, ini di tim leader juga atau pemimpin dalam sebuah kelompok ini juga harus peka. Ya. Nah, mungkin itu tadi ya terkait dengan human error. Jadi memang banyak sekali penyebab-penyebab kenapa terjadinya human error ya, baik di organisasi ya, dari perilakunya, dan memang ya manusia itu pada dasarnya memang memiliki kesalahan. Tapi bagaimana kesalahan itu bisa kita minimalisir supaya tidak terjadi, atau risiko dari kesalahan itu kita minimalisir supaya tidak terjadi konsekuensi kecelakaan yang fatal ya, ataupun cedera. Nah, mungkin itu dari materi kita kali ini yang kita bahas ya, semoga bermanfaat. Silakan bagi Anda semua untuk mendukung video ini, silakan klik subscribe di channel saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.